di mana gerak itu sendiri itu dibagi atas dua, tapi ada materi tentang gerak yang dipelajari di level SMP dan ada juga yang tidak. Jadi di sini kita bisa memisahkan gerak ini atas dua, yaitu namanya adalah gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus, sama gerak yang satunya itu adalah gerak melingkar. Gerak melingkar ini adalah gerak yang lintasannya melingkar. Gerak melingkar ini tidak diajarin di level SMP, jadi hanya gerak lurus saja. Jadi saya masuk ke materi gerak lurus. Gerak lurus itu sebenarnya ada tiga, tapi nggak semuanya itu juga diajarin di level SMP ini. Pada saat kita belajar tentang gerak lurus, yang pertama adalah namanya itu gerak lurus beraturan. Jadi kalau misalkan gerak lurus beraturan, ya berarti sifatnya beraturan, dalam hal ini kecepatannya itu sama terus, atau namanya itu kecepatan tetap. Gerak lurus yang kedua itu adalah gerak lurus yang berubah beraturan. Apa yang berubah beraturan? Yaitu adalah kecepatannya berubah beraturan. Jadi dalam hal ini kecepatannya berubah beraturan, artinya kecepatannya itu berubah-ubah secara beraturan. Kita bisa bilang bahwa dia itu namanya adalah percepatannya itu tetap atau percepatannya itu konstan. Percepatan tetap. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Nanti aja saya jelaskan yang itu. Terus kemudian dia ada namanya itu gerak lurus yang lain, yang dia baru diajarin di level SMU sebenarnya. Jadi kita nggak membahas itu. Kemudian kita masuk ke pengertian tentang jarak sama perpindahan. Jadi kalau tentang jarak sama perpindahan ini, sebenarnya yang satu itu adalah besaran skalar. Jadi jarak-jarak yang ini dia adalah termasuk besaran skalar. Ini juga. Sementara yang perpindahan ini termasuk besaran vektor. Ini juga termasuk besaran vektor. Jadi perbedaannya adalah pada saat dia gerakannya agak berubah arah. Jadi kalau misalkan kita punya suatu benda yang bergerak ke sana 4 meter dalam waktu 1 detik misalnya, 1 detik, terus kemudian ada benda yang bergerak ke sana lagi 3 meter juga dalam waktu 1 detik. Berarti kalau misalkan kita tulisin jarak itu kalau misalkan kita tulis dalam bentuk simbol itu seperti itu, kalau perpindahan itu karena dia besaran vektor ada garisnya. Atau seperti itu, ada panahnya. Jadi kalau kita mau nyari tahu jarak untuk gerakan yang pertama, berarti itu adalah 7 meter. Sementara kalau kita nyari tahu perpindahannya, kita tinggal lihat awal dan akhirnya dia. Berarti perpindahannya juga 7 meter. Nah, sementara kalau misalkan gerakannya itu agak berbeda sedikit, ini adalah 4 meter dalam waktu 1 detik, terus kemudian gerakannya berputar arah 3 meter 1 detik juga. Jadi yang dimaksud dengan jarak adalah tetap 7 meter, sementara kalau perpindahan, kita ngelihat awalnya di mana, akhirnya di mana, yaitu adalah perpindahannya. Dalam hal ini kita harus menuliskan arahnya untuk perpindahan. Katakanlah ada soal yang berikutnya. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua. Sekarang kita bicara tentang soal yang ketiga. Ada gerakan arahnya ke kanan selama 1 detik. Terus kemudian ada gerakannya arahnya ke selatan. Berarti dia membentuk sudut siku-siku selama 1 detik. Berarti yang dimaksud dengan jarak itu tetap adalah 7 meter, sementara kalau kita nyari tahu perpindahan, berarti kita ngelihat awal dan akhir, berarti yang kita cari adalah yang itu. Berarti perpindahannya itu adalah 5 meter. Arahnya untuk level SMP nggak belajar, dan kalau kita mau mencari arahnya, itu caranya adalah menggunakan dengan metode gambar. Jadi harus lihat di metode gambar itu. Bagaimana dengan kelajuan dan perpindahan? Jadi kalau misalkan kita lihat dari gambar 3 biji ini, jarak sama perpindahan itu akan sama pada saat arah geraknya sama. Tapi kalau misalkan dia terjadi perubahan arah, maka jarak dan perpindahan itu sama sekali nggak sama. Demikian juga dengan kelajuan dan kecepatan.
Jadi pada saat kita mau melihat gambar yang pertama, gambar yang pertama tadi, maka kalau kita mau nyari tahu kelajuan, caranya adalah jarak dibagi sama waktu. Jaraknya adalah 7 meter, waktunya adalah 2 detik. Berarti adalah 3,5 meter per detik. Sementara kalau kita mau nyari tahu kecepatan, itu juga sama. Kecepatannya adalah perpindahan dibagi sama waktu, perpindahannya 7 meter, waktunya adalah 2 detik, berarti adalah 3,5 meter per detik. Bagaimana dengan gambar 2? Gambar 2, kecepatan sama kelajuannya nggak sama, karena kecepatan itu tergantung daripada perpindahan 1 meter, sementara kelajuan tergantung daripada jaraknya 7 meter. Jadi kalau kita mencari tahu kelajuan, berarti sama, 7 meter dibagi 2 detik, sementara kalau kita mencari tahu kecepatan, berarti adalah 1 meter dibagi sama 2 detik. Hasilnya adalah setengah meter per detik. Itu untuk gambar yang nomor 2. Untuk gambar yang nomor 3, berarti juga berbeda, karena jarak sama perpindahannya kan berbeda. Kelajuannya berarti adalah 7 meter dibagi 2 detik, sama kayak seperti sebelumnya, sementara perpindahannya adalah 5 meter, jadi kecepatannya adalah 5 dibagi 2. Berarti adalah 2,5 meter per detik. Nah, itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kemudian, kalau kita mau mencari dalam bentuk grafik itu dia ada 3, yaitu adalah grafik S versus T, S versus T, V versus T, sama A versus T. Jadi kalau misalkan kita punya grafik V versus T, kalau kita mau mencari jarak atau perpindahan, berarti dari grafik ini kita mencari luas untuk supaya kita bisa mendapatkan S-nya. Kalau kita dari grafik A versus T, kalau kita mau mencari luas, berarti kita akan mendapatkan kecepatan atau kelajuan. Jadi arti daripada luas untuk grafik V versus T itu adalah jarak atau perpindahan. Tinggal dia tuh area di bawah sumbu X-nya dihitung sebagai positif atau negatif. Kalau kita mau nyari tahu luas daerah untuk A versus T, maka artinya itu adalah kelajuan atau kecepatan. Jadi di sini misalnya kita punya V versus T nih, gambarnya seperti ini, terus kemudian dia menurun, terus kemudian dia kayak gini, sampai waktu tertentu. Dan kita kalau ngitung luasnya, ya ini luas 1, nah berarti bentuknya trapesium kan, ini juga luas 2, bentuknya trapesium. Maka kalau misalkan kita mau mencari jarak, berarti caranya adalah luasannya itu ditambah. Kalau kita mau nyari tahu perpindahan, maka caranya adalah luasannya yang kedua itu dikasih minus. Kenapa gitu? Karena dia di bawah sumbu X. Jadi jarak sama perpindahannya nggak sama karena ada sebagian yang di atas sumbu X dan sebagian di bawah sumbu X. Bagaimana kalau kita mencari tahu kecepatan maupun kelajuan? Jadi kita tinggal lihat. Misalnya yang pertama itu grafiknya seperti ini, terus kemudian dia ada melakukan perubahan daripada percepatan. Ini adalah luasan pertama, ini luasan kedua. Kelajuan itu adalah besaran skalar. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu kelajuannya, berarti tinggal luasan 1 ditambah luasan 2. Kemudian tentang grafik. Jadi pada saat kita belajar tentang gerak, baik itu gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan, maka kita harus tahu tentang grafik daripada masing-masing gerakan. Apakah dia itu S versus T, apakah V versus T, atau A versus T. Seperti yang sudah diketahui, gerak lurus beraturan itulah gerak lurus yang kecepatan yang konstan. Jadi pada saat kita membahas gerak lurus beraturan, maka kecepatannya itu konstan. Percepatan, pengertian daripada percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Jadi kalau misalkan dia itu nggak ada perubahan kecepatan, maka percepatannya itu nilainya adalah 0. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita membahas untuk jarak atau perpindahan versus waktu, ada dua kemungkinan. Kalau misalkan dia gerakannya mulai dari 0,0, gambarnya seperti itu, atau mungkin dia nggak dari mulai 0,0. Jadi maksudnya
posisinya itu di koordinat tertentu daripada titik acuan. Untuk yang gerak lurus beraturan ini, kita punya perumusan adalah S sama dengan V dikali sama T, di mana S-nya itu tergantung daripada V-nya atau sebaliknya. Jadi kalau misalkan S-nya itu kita isi dia sebagai jarak, maka pengertian V-nya itu adalah kelajuan. Pada saat kita tulisin S-nya itu adalah sebagai perpindahan, maka V-nya ini adalah sebagai kecepatan. Itu untuk yang gerak lurus beraturan. Nah, sekarang gerak lurus yang berubah beraturan. Untuk gerak lurus yang berubah beraturan, kecepatannya berubah secara beraturan. Jadi kalau kita lagi membahas untuk yang dipercepat, maka V-nya itu gambarnya seperti ini. Atau mungkin kalau dia nggak mulai dari posisi V sama dengan 0, maka gambarnya seperti ini. Sedangkan kalau dia diperlambat, maka gambarnya akan seperti ini. Suatu kali dia akan punya kecepatan yang 0. Jadi kalau misalkan kita punya kecepatan yang makin lama makin bertambah dengan perubahan per waktu yang tetap, maka nilai percepatannya itu adalah positif. Sedangkan kalau dia diperlambat, nilai perlambatannya itu adalah negatif dan dia konstan. Untuk grafik S-nya, ya ini sebenarnya belajarnya baru setelah kita belajar matematika lebih banyak. Di sini gambar grafiknya adalah grafik parabola yang terbuka ke atas. Sedangkan kalau dia diperlambat, itu adalah gambar grafik parabola yang terbuka ke bawah. Rumus-rumus yang digunakan itu sebenarnya adalah asalnya dari turunan daripada tentang luas, tapi itu baru diajarin di level SMU, jadi di sini saya akan kasih ya. Kita bisa menggunakan rumus yang pertama, atau mungkin rumusnya agak dimodifikasi kalau misalkan kita ubah ke dalam A sama dengan, kita bisa mencari dari VT dikurangi V0 dibagi waktu. Itu yang pertama. Rumus yang kedua yang terkait dengan jarak, caranya nyari adalah V0 kali T ditambah sama setengah kali A kali T kuadrat. Rumus yang ketiga itu sebenarnya adalah gabungan dari rumus yang pertama dan kedua. Kita bisa cari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Sedangkan rumus yang keempat itu sebenarnya asalnya daripada rumus trapesium. Rumus luas daripada trapesium daripada grafik V versus T. V0 tambah VT dibagi 2 dikali sama T. Itu adalah untuk perumusannya, gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita coba di soal latihan. Seorang pembeli yang berbelanja di sebuah pasar swalayan berjalan dari A ke B, lihat gambar seperti itu. Berarti gerakannya akan seperti ini, terus kemudian 4 meter ke sini, terus kemudian ke sini. Maka yang dinamakan jarak, berarti kita ngelihat semua gerakannya dia. Berarti dalam hal ini adalah 10 ditambah sama 4 ditambah sama 10 ditambah sama 4 lagi, berarti nilainya adalah 28 meter. Sementara kalau kita mau nyari tahu perpindahannya, berarti kita hanya melihat awal dan akhir. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Jadi sebenarnya perpindahannya itu yang ini. Nilainya adalah 8 meter. Jadi perpindahan lebih simpel. Contoh yang kedua, Richard berenang menempuh kolam renang. Misalkan kita punya kolam renang seperti ini adalah denah tampak dari atas. Si Richard bergerak pertama kali ke sana, terus kemudian setelah sampai di sini dia balik lagi ke sana dengan V itu adalah kecepatannya. Yang pertama adalah 20 second pada saat balik, 50 meter lagi dia 22 second. Ini 50 meter. Jadi untuk menjawab yang A, tujuannya mau nyari tahu kecepatan, berarti ini adalah besaran vektor. Kalau misalkan yang pertama itu kita anggap positif, maka kecepatan rata-rata pada bagian pertama perjalanannya itu adalah 50 meter dibagi sama 20 detik. Jadi kalau misalkan kita cari 5 per 2 atau 2,5 meter per detik. Sementara kalau kita nyari tahu yang B, bagian kedua perjalanannya, karena ini adalah besaran vektor, jadi 50-nya itu dikasih minus. Karena dia arahnya kan berlawanan dengan gerakan yang pertama. Terus kemudian tinggal disederhanain dibagi 2, berarti dapatnya 25 per 11 meter per detik. Untuk yang C, keseluruhan perjalanannya, berarti awalnya dia itu di posisi ini, akhirnya juga di posisi ini kan. Jadi kalau misalkan kita mencari tahu kecepatan rata-rata, perpindahannya itu nilainya adalah 0. Totalnya adalah 44 detik, berarti kecepatannya itu adalah 0 meter per detik. Karena dia posisinya nggak berpindah. Oke, contoh berikutnya,
Contoh ketiga, kecepatannya ini berubah-ubah. Jadi 5 second pertama kecepatannya 15, dari 5 sampai 9 detik kemudian kecepatannya jadi 30, 9 sampai 14 tambah kencang lagi, 40 meter per detik. Tujuannya mencari tahu kecepatan dan jarak yang ditempuh pada lintasan masing-masing. Jadi saya tuliskan dengan tabel ya. Di sini ada lintasan, saya tulis lintasannya di sini AB, terus kemudian ada lintasan BC, terus kemudian ada lintasan CD, terus kemudian ada lintasan DE. Tujuannya mencari kecepatan dan jarak. Kecepatan berarti di sini satuannya itu adalah meter per detik, jarak satuannya adalah meter. Jadi kalau misalkan kita melihat lintasan AB adalah gerakan seperti itu, kecepatannya 15, lintasan BC 30, lintasan CD itu adalah 40, lintasan DE itu adalah 10. Kalau kita mau nyari tahu jarak, ini adalah V versus T, berarti sebenarnya kita nyari tahu luasnya ini. Jadi kalau kita mencari tahu jarak, berarti 15 kali 5, ini adalah 75 meter. Sementara BC, berarti rentang intervalnya dari 5 sampai 9 kan 4 dikali sama 30, berarti 120 meter. Untuk CD, berarti jarak dari 9 ke 14 itu berarti adalah 5 detik. 5 detik dikali sama 40, berarti adalah 200 meter. DE, dari 14 sampai ke 20, berarti adalah 6 detik, 6 kali 10, berarti 60 meter. Berapakah kecepatan rata-rata selama geraknya? Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu kecepatan rata-rata, berarti kita harus nyari tahu total perpindahan. Perpindahannya sama jaraknya kan sama, karena grafiknya kan di atas sebuah X semua. Jadi cara nyari kecepatan rata-rata adalah 75 ditambah sama 120, ditambah dengan 200, ditambah dengan 60, dibagi sama total waktu. Dalam hal ini adalah 20 detik. Jadi satuannya adalah meter per detik. Jadi tinggal ditambah 75 ditambah sama 120 ditambah dengan 260 dibagi dengan 20. Berarti hasilnya adalah 22,75. 22,75 meter per detik. Itu adalah kecepatan rata-ratanya. Jarak sama perpindahannya sama ya, karena grafiknya kan di atas semua X semua. Contoh berikutnya, sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu adalah sekian selama 30 menit, kemudian kecepatannya ditingkatkan lagi selama 30 menit, ditempuh jarak sekian, kecepatannya dilambatkan menjadi ini, jarak tempuhnya sekian. Berapakah kecepatan rata-rata? Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu kecepatan rata-rata, kita juga bisa pakai rumus, yaitu adalah kita cari tahu jarak yang pertama, kedua, maupun ketiga, tinggal tergantung. Di soalnya itu diketahui jarak atau diketahui kecepatan. Kalau seperti yang pertama, itu diketahui kecepatan, berarti cara nyarinya adalah tinggal kecepatan dikali sama waktu yang pertama. Jadi, karena tujuannya itu maunya ke kilometer per jam, berarti kita kerjain pakai kilometer per jam dan satuannya waktu dalam jam. Jadi yang S1-nya itu 30 km per jam dikali sama 30 menit diubah ke jam. Itu yang pertama, yang penyebutnya itu adalah setengah. Yang kedua, dia jarak yang tempuh 30. Berarti maksudnya ini tinggal langsung dimasukin ke sini 30, nggak usah masukin rumus. Dia 30 menit, berarti setengah jam. Yang terakhir, kecepatannya dilambatkan menjadi 40 selama 60 menit. Berarti di sini kita tinggal tulisin V3 kali waktu. V3-nya itu nilainya adalah 40 dikali sama 1 jam. Ini berarti dipernya 1 jam. Tinggal ditambahin semua. 30 tambah 40, 70. 70 tambah 15, berarti 85 dibagi sama 2. Berarti kita bisa mendapatkan kecepatan rata-ratanya itu adalah 42,5 km per jam. Itu kecepatan rata-rata. Dan sekarang kalau misalkan kita diminta untuk menggambar grafiknya, berarti di sini grafik V versus T dalam satuan kilometer per jam, T-nya katakanlah dia dalam satuan jam. Berarti di sini ada ini 1, ini 2, kan dia ada setengahnya kan pada saat yang pertama kecepatannya adalah 30 km per jam. 30 km per jam itu katakanlah saya tulis di sini. Ini adalah setengah jam yang pertama, berarti gambarnya itu garis lurus. Yang kedua, gerakan yang kedua, itu kecepatan yang kedua
dia menempuh jarak 30 km selama 30 detik. Jadi 30 km dibagi sama setengah jam, hasilnya adalah 60 km per jam. Jadi lumayan kencang. Setengah jam yang kedua, berarti di sini ada 60. Jadi kalau misalkan kita gambar grafik, gambarnya gini. Terus kemudian 1 jam yang terakhir, kecepatannya 40, berarti kira-kira di antaranya dia. Kayak gini. Itu gambar grafiknya. Contoh berikutnya, sebuah benda dipercepat. Berarti dalam hal ini gerakannya adalah gerak lurus berubah beraturan. Kita punya 4 rumus tadi. Di sini informasinya ditulis dulu. A-nya adalah 34 meter per detik kuadrat dari keadaan diam. Jadi kecepatan mula-mulanya itu nggak ada. Hitunglah kecepatan akhir pada saat detik ke-6. Berarti T sama dengan 6. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang pertama. PT sama dengan V0 ditambah A kali T. V0-nya itu 0, A-nya 3/4, waktunya dalam detik. Berarti tinggal disederhanain, dibagi 2, berarti hasilnya adalah 9/2 meter per detik atau 4,5 meter per detik. Nggak terlalu susah kan ya? Oke, berikutnya kita harus agak membayangkan. Sebuah mobil sedang bergerak sepanjang jalan lurus pada kelajuan awal sekian, sopir melihat ada rintangan sehingga dia menginjak pedal rem sehingga memberikan perlambatan 2,5. Jadi di sini ada suatu benda yang bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. 90 km per jamnya ini sebaiknya satuannya diganti. Jadi ini adalah kecepatan mula-mula 90 km per jam. Diubah 90-nya kilometer diubah ke meter. Terus kemudian jamnya diubah ke detik. Terus kemudian disederhanain. Nolnya bisa dicoret 2. 90 sama 36 dibagi 9. Berarti kita punya 100 dibagi sama 4. Berarti hasilnya adalah 100 dibagi sama 4 dibagi 9. Ya betul. 100 dibagi 4. 25 meter per detik. Itu kecepatan mula-mula. Berapa lama diperlukan mobil untuk berhenti sejak pengereman dilakukan? Di sini dikasih tahu kecepatan awal, terus kemudian dia ada perlambatan. Perlambatannya ini tuh nilainya adalah minus, jangan lupa karena dia perlambatan. Jadi kita bisa mencari berapa lama. Tujuannya mau nyari tahu berapa lama. Berarti tujuannya nyari tahu waktu. Kita bisa nyari pakai rumus yang pertama. Suatu kali dia di sini akan berhenti. VT sama dengan V0 tambah A sekali T, VT-nya 0, V0-nya 25, A-nya minus 5/2 dikali sama T. Berarti 5/2 dikali sama T sama dengan 25. Sederhanain bagi 5, berarti T-nya ketemu 10 detik. Jadi dari mulai ngerem, dia akan berhenti dalam waktu 10 detik. Kemudian contoh yang berikutnya, ada suatu grafik kelajuan versus waktu. Ingat kalau kelajuan versus waktu berarti arti daripada grafik yang ini adalah grafik luasnya itu artinya adalah jarak atau perpindahan. Sebutkan bagian grafik di mana benda melakukan kelajuan tetap. Jadi kelajuan tetap kecepatannya dia nggak berubah. Kelajuan tetap terjadinya di QR, terus kemudian pada saat dia itu percepatan tetap, jadi dia ada terjadi perubahan kecepatan, tetapi percepatannya itu sendiri tetap. Dalam hal ini adalah PQ, sedangkan kalau kita mau perlambatan tetap, yaitu pada saat dia kecepatannya melemah, yaitu gerakan dari R ke S. Hitunglah jarak yang ditempuh benda selama bergerak dengan kelajuan tetap. Berarti kita mau nyari tahu luas yang ini katakanlah luas 1. Berarti kita bisa ngitung setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 10 kali 10. Berarti dapatnya adalah 50. Luasan yang kedua adalah ini tuh 10 dikali 10, berarti adalah 100. Luasan yang ketiga kalau misalkan kita mau cari setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alasnya 5, tingginya 10. Berarti dapatnya 25 meter. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu jarak yang ditempuh pada saat kelajuan tetap, berarti tujuannya mencari tahu L2-nya itu. Hasilnya adalah 100 meter.
Yang C, tentukan percepatan pada tiap bagian grafik. Berarti untuk gerakan Peggy, kita mau nyari tahu percepatan, kita bisa langsung dari VT dikurangi V0 dibagi sama waktu. VT-nya itu kecepatan akhir, V0-nya itu kecepatan awal, waktunya 10 detik. Berarti nilainya adalah 1 meter per detik kuadrat. Kemudian untuk gerakan RS, sama percepatannya VT dikurangi V0 dibagi sama waktu, VT-nya itu adalah 0, V0-nya adalah 10, waktunya adalah 5 detik. Berarti nilainya adalah minus 2 meter per detik kuadrat. Itu tentang grafik ya. Kemudian contoh soal yang terakhir adalah gerakan yang saling berlawanan. Dua buah mobil bergerak pada satu lintasan lurus dengan arah saling berlawanan. Jadi kita harus gambar karena akan memudahkan kita untuk memahami maksudnya soal itu apa. Yang pertama, kelajuannya adalah 40 km per jam. Saya nggak tulisin satuan. Mobil kedua pada saat yang sama bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi kita bisa melihat kemungkinannya. Dari sini ke sini itu adalah 15 km. Dia bilang ini adalah posisi awal P sama Q. Berapa menit lagi kah kedua mobil itu akan bertemu. Jadi kalau misalkan kita bandingin, katakanlah ini adalah posisi tengah-tengah, yang satu kecepatannya 40, yang satu kecepatannya 60, berarti harusnya kecepatan 60 itu menempuh jarak yang lebih jauh. Misalkan di sini. Ini adalah posisi di mana mereka berdua ketemu. Berarti ini adalah jarak yang ditempuh oleh mobil yang pertama, ini jarak yang ditempuh oleh mobil yang kedua. Nah, kita bisa bikin persamaan dari persamaan matematika, yaitu adalah S1 ditambah sama S2, nilainya sama dengan 15 km. Jadi, kita bisa pakai satuan kilometer dan jam, V1 dikali waktu ditambah V2 dikali waktu sama dengan 15. V1-nya itu adalah 40, V2-nya itu adalah 60, berarti kita bisa mencari T-nya. 15 dibagi 100, berarti artinya adalah 0,15 jam. Kalau dia mau diubah ke dalam menit, berarti 0,15 ini tinggal dikali sama 60, hasilnya adalah 9 menit. Jadi 9 menit setelah mereka bergerak, berarti mereka akan, sepertinya sudah semua, ini sudah ada. Oke, itu semua adalah penjelasan tentang gerak lurus. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian.